Ini ada empat anak yang sudah hadir. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah agreeing sama disagreeing. Jadi kita akan belajar bagaimana kalimat penolakan dan juga mengiyakan dalam bahasa Inggris ya, dalam suatu pertanyaan dan lain sebagainya. Halo anak-anak, masih bersambung dengan Ustaz Firdaus? Halo. Nah, di layar kalian anak-anak, di layar kalian ini Ustadz buatkan materi tentang agreeing and disagreeing. Yaitu kalau dalam bahasa Inggris, agreeing itu adalah untuk mengiyakan. Nah ini ya, partly agreeing and disagreeing ya. Definisinya seperti ini. Agreeing adalah ungkapan setuju atau tentang pendapat, namun tidak sepenuhnya ada poin yang mungkin berbeda dengan apa yang diutarakan orang lain. Ya contohnya, saya ngomong sama Izul have you lunch? Gitu ya. Oke, never mind, ayo. Yes, I will do. Kalau saya ngomong sama Nazil misalkan, Nazil, I think STIT Permata is so beautiful. Kemudian Nazil menjawab, nah ini pakai menggunakan agreeing ya gini, I think so too. Atau pakai it certainly is. Atau that's what I thinking. Itu artinya, ya itulah yang aku pikirkan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekiranya Nazil tidak sepakat dengan apa yang Ustadz Fir katakan, itu disebut dengan disagreeing. Nah, makanya sedangkan ekspresi disagreeing di sini ada banyak. Contohnya I want to say to that. I don't think so. Aku juga tidak. Bisa juga menggunakan I can agree with you. Aku tidak bisa setuju denganmu dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, tapi perlu kita pahami intinya agreeing sama disagreeing. Jika agreeing itu adalah mengiyakan argumentasi dari apa yang disampaikan seseorang, kalau disagreeing adalah sesuatu yang menolak, istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, gitu anak-anak ya. Nah, banyak sekali the words about the agreeing in English. Banyak sekali kalimat-kalimat agreeing, persetujuan dalam bahasa Inggris itu sangat banyak. Contohnya agreeing ini ya, that's right, tepat sekali, absolutely benar, exactly tepat, me too, ya aku juga, yes I agree, ya aku setuju. Ada juga I couldn't agree more, aku sangat setuju. Ada juga I see exactly what you mean, aku tahu pasti maksud kamu. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat agreeing. Masih banyak lagi anak-anak yang bisa ditemukan. Ada juga yes I do, ada juga it's alright, ada juga banyak ya. Cuman ini Ustadz tuliskan secara singkat, bisa buat acuan anak-anak dalam pembelajaran. Nah, jika Anda tidak setuju dengan argumentasi seseorang, kalau iya aku setuju dengan yes I agree. Kalau tidak setuju, nah di sini disebut dengan disagreeing. Yaitu contohnya kalau mau mengucapkan loh, aku tidak setuju, itu pakai I don't agree. Ada I totally disagree, ada juga absolutely not, ada juga that's no right, ada juga that's no right, ada juga I'm not sure about that, aku tidak yakin soal itu, dan masih banyak yang lain sebagainya ya. Nah, dari sini berarti ada 2 poin anak-anak. Yang pertama adalah agreeing itu untuk mengiyakan, agreeing untuk mengiyakan atau untuk menyepakati dari apa yang kita tawarkan ke seseorang. Yes, I agree. Ya, aku sepakat. Ya, aku sepemahaman dan lain sebagainya. Ya, Mbak Nazil ya, jadi seperti itu. Kalau intinya kalau agreeing itu adalah untuk mengiyakan atau untuk mensepakati. Kalau disagree itu adalah untuk saya tidak sesuai dengan pemikiran saya gitu. Misalkan Ustadz Fir di sini memberikan contoh ya, saya ngomong sesuatu, contohnya I think SDIT Permata is beautiful school. Nah, saya pikir SDIT Permata itu adalah sekolahan yang sangat indah. Kemudian teman-teman sama pemikirannya sama dengan Ustadz Fir.
Teman-teman pemikirannya sama dengan Ustadz Fir. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata agree, gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan kata agree. Kalau teman-teman tidak sepemahaman atau tidak sepakat, seperti yang Ustadz Fir katakan tadi, I see the STIT Permata is the beautiful school. Ketika enggak ya, tidak pakai agree, tapi pakai disagreeing. Contohnya pakai I don't agree. Aku tidak setuju. Misalkan benar-benar tidak, absolutely not. Itu tidak benar. Ketika saya Ustadz Fir ngomong, SDIT Permata is beautiful school. Kemudian itu tidak, maka dia akan berkata, that's not right. Itu tidak benar. I think SDIT Permata is not beautiful school. Bisa pakai seperti itu ya. You understand, Mas Ijul? Bisa dipahami? Bisa, Ustadz. Nah, jadi seperti itu ya. Ini gampang. Intinya kita hanya perlu memahami, membedakan mana yang di dalam bahasa Inggris disebut agreeing atau disagreeing. Kalau agreeing itu iya, sepemahaman. Kalau disagreeing itu tidak sesuai gitu. Contohnya saya sama Mas Ijul, saya ngomong sama Mas Ijul, I think SDIT Permata is big school. Nah, Ijul mengiyakan, iya benar Ustadz, berarti yes, I agree. Kalau Ijul tidak sesuai dengan pemikiran Ustadz Firdaus, no, I don't agree. Atau bisa pakai I totally disagree, atau pakai absolutely not. Bisa juga pakai that's no right. I am not sure about that, bisa. Ya, adik-adik, jadi bisa menggunakan, dipilih sesuai konten atau sesuai konteks yang tepat dengan kalimat tersebut. Sampai sini paham ya, anak-anak? Nah, nanti anak-anak bisa pilih itu kalimat yang sesuai dengan contoh di atas. Nah, sekarang kita masuk ke example. Kita coba dalam sebuah kalimat. Nah, ini contohnya Rio berkata, phone is very important for almost everyone. Ya. Nah, udah. Contohnya Rio ya bertanya pada, ini ada dua percakapan, Rio sama Gaby. Rio bertanya pada Gaby, phone is very important for almost everyone. Cuman Gaby menjawab, yes I agree, we can do many things by using cell phone. Kemudian Rio berkata lagi, I think school should allow students to bring cell phone at school. Kemudian Gaby menjawab lagi, I am not sure about that. We need cell phones, but I think we can only use it at home. Kemudian Rio menjawab, sometimes teachers give us difficult assessment, so maybe we can use cell phones to look on internet. Ya teman-teman yang baru datang, selamat bergabung ya. Aldina, selamat bergabung. Tadi kita sudah belajar tentang materi agreeing and disagreeing, kalimat persetujuan dan tidak setuju, kalimat sepakat dan tidak sepakat dalam sebuah kalimat. Nah ini contohnya, anak-anak nanti bisa lihat ya, bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya, nanti saya unduh karena ada penugasan. Tugasnya ini hanya membaca example ini, di VN-kan dan dikirimkan ke Ustadz Firdaus seperti contohnya Ustadz Fir hari ini. Jadi silakan didengarkan pronunciation-nya biar sama. Nah, ini ada dua percakapan, Rio sama Gaby. Rio bertanya kepada Gaby, Gaby, phone is very important for almost everyone. Ingat-ingat, phone is very important for almost everyone. Pakai everyone bisa, pakai everyone. Langsung aja gitu ya, biar gampang. Kemudian Gaby menjawab, yes, I agree. I agree ini berarti kalimat agreeing ya, nak ya. Yes, I agree. We can do many things by using cell phone. Itu yang pertama Rio berkata, phone is very important for almost everyone. Rio berpikir bahwasannya handphone itu sangat penting ya untuk siapapun, untuk seluruh siswa dan lain sebagainya. Kemudian Gaby menjawab, yes, I agree. We can do many things by using cell phone. Ya, aku sepakat. Aku sepakat
kita bisa melakukan segala sesuatu menggunakan handphone. Kemudian Rio berkata lagi, I think school should allow students to bring cell phone at school. Rio tapi tidak setuju. I think school should allow. Aku tidak setuju kalau sekolah itu mengizinkan siswanya membawa handphone ke sekolah. Kemudian Gaby menjawab, I'm not sure about that. Gaby menjawab, I'm not sure about that. Aku tidak sepakat dengan itu. We need cell phones, but I think we can only use it at home. Kita sangat butuh handphone, tapi aku berpikir kita hanya menggunakannya di rumah saja. Kemudian Rio menjawab, sometimes teachers give us difficult assignment. So maybe we can use cell phones to look up things on internet. Mungkin aja guru itu memberikan kita soal yang sulit atau pembelajaran yang sulit. Sehingga kita mungkin mencari jawabannya itu menggunakan handphone untuk menjawab di internet. Nah, sampai sini paham ya? Di kalimat ini coba ada kalimat agreeing di mana? Mbak Mutiara, kalimat agreeing-nya di mana coba dari contoh ini? Itu, yes, I agree. Ini ya. I agree. Aldena. Yes, Ustaz. How are you today, Aldena? Apa kabarnya, Dok, hari ini, Dok? Nah. I'm fine. I'm fine. Are you okay today? Are you stay at your home or at the school today? Ini di rumah apa di sekolah hari ini, Aldena? In the house. In the house ya. Why you not go to the school? Jadi Aldena di rumah aja, nggak berangkat ke sekolah ya. Oke. Today we have studied together about agreeing and disagreeing. Kita hari ini belajar tentang kesepakatan dan tidak menyepakati gitu ya. Agreeing itu iya, kalau disagreeing itu tidak setuju. Nah, contohnya tadi kayak saya ngomong sama Aldena gini. Aldena, I think SDIT Permata is beautiful school. Aldena, saya berpikir SDIT Permata itu sekolahan yang sangat indah. Kalau Aldena setuju dengan argumentasinya Ustadz atau agreeing, Aldena akan menjawab, oh yes, I agree. I think SDIT Permata is beautiful school. Nah itu ya kalau pakai agreeing. Kalau Aldena tidak sepakat, Aldena punya pemikiran sendiri, itu namanya disagreeing. I'm not sure about that. Aku tidak sepakat dengan itu. Nah, gitu ya. I'm not sure about that. I'm not sure about that. I think SDIT Permata is bad school, gitu ya. Misalkan SDIT Permata adalah sekolah yang jelek. Oh, never mind. I think so also never mind of you. So I give you some example today. Ada dua percakapan dalam sebuah example ini ya, Rio dan Gaby. Nanti anak-anak materi yang sudah Ustadz share di grup, itu silakan example ini dibaca. Rio, phone is, contohnya Ustadz gini. Rio, phone is very important for almost everyone. Gaby, yes, I agree. We can do many things by using cell phone. Kemudian Rio bertanya lagi, I think school should allow students to bring cell phone at school. Gaby, I'm not sure about that. We need skills. We need pakai seal ya. We need cell phones, but I think we can only use it at home. Rio menjawab, sometimes teacher give us difficult assignment, so maybe we can use cell phone to look at the answer on internet. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan dibaca ya untuk jam selanjutnya, sisa waktu yang ada. Silakan di materi yang sudah Ustadz share materi ini dan boleh dilihat juga di YouTube-nya. Nanti anak-anak silahkan dipelajari apa yang sudah ada di materi tersebut. Tetap semangat anak-anak ya, karena anak-anak juga harus berbagi dengan jam bahasa Arab dan bahasa Jawa. Ustadz perlu sampai sini. Terima kasih, tetap semangat, tapi nanti tetap dikerjakan ya anak-anak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.